Perkenalkan, nama saya Estefania. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Menurut Shaw, komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi secara tatap muka. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil atau mikrogroup adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini biasanya bersifat rasional, serta di antara anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Dengan kata lain, antara komunikator dengan setiap komunikan dapat terjadi dialog atau tanya-jawab. Komunikan dapat menanggapi uraian komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dan dapat menyangga jika tidak setuju ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari kelompok kecil. Yang pertama, mempermudah pertemuan ramah tamah. Yang kedua adalah personality kelompok. Bila sekelompok orang datang bersama, maka mereka membentuk identitas sendiri yang menjadikan personality kelompok. Karakteristik yang ketiga adalah kekompakan, yaitu daya tarikan anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Karakteristik yang keempat adalah komitmen terhadap tugas. Aktivitas individu lainnya dalam kelompok yang dekatan hubungannya dengan komitmen adalah motivasi. Karakteristik yang kelima adalah besarnya kelompok. Kelihatannya cukup sederhana, tapi besarnya kelompok itu mempunyai beberapa percabangan penting. Selanjutnya, komunikasi kelompok besar merupakan sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan. Karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul seperti halnya yang terjadi pada acara tablik akbar, kampanye, dan lain-lain. Anggota kelompok besar apabila memberikan tanggapan kepada komunikator biasanya bersifat emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya. Lebih-lebih jika komunikan heterogen, beragam dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, gagasan, opini, dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudnya. Anggota dan pengurus dalam suatu kelompok atau komunitas bisa menjadi komunikator ketika mereka melakukan proses komunikan dalam proses tersebut. Yang kedua, pesan atau message. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non-verbal, dan pesan akan efektif jika diorganisir secara baik dan jelas. Materi pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media atau channel. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan juga jejaring sosial. Media yang terdapat dalam komunikasi kelompok bermacam-macam, seperti rapat, seminar, pameran, diskusi panel, workshop, dan lain-lain. Media dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan vested of interest. Dan yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, seperti telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti atau dipahami. Komunikasi kelompok mempunyai suatu simbol, kode, atau isyarat tersendiri yang menjadi ciri khas suatu kelompok.
yang hanya dimengerti oleh sekelompok atau komunitas itu sendiri. Dan yang kelima adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dapat memahami pesan dari isi si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat, tanpa mengurangi arti atau pesan yang dimaksud oleh pengirim. Dalam komunikasi kelompok, komunikan bertatap muka dan bertemu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teori komunikasi dalam komunikasi kelompok. Semoga dapat menambah wawasan Anda dan juga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya Estefania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.